Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibsen dari kelas 11 TKI 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu yang berjudul berperan dalam konservasi alam Indonesia lewat karya ilmiah. Nah, materi pertamanya itu mengenal karya ilmiah tentang konservasi alam. Karya ilmiah tentang konservasi alam adalah tulisan yang berdasarkan penelitian ilmiah dan bertujuan memberikan solusi atas berbagai permasalahan lingkungan. Masalah yang sering dibahas mencakup kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, hingga upaya pelestarian flora dan fauna yang terancam punah. Karya ini menjadi media untuk menyampaikan hasil kajian yang dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan memahami pentingnya menjaga alam. Karya ilmiah ini juga berperan sebagai referensi ilmiah dalam menyusun kebijakan yang mendukung konservasi dengan menyajikan data yang analisis yang valid. Karya analisis yang valid karya ilmiah menjadi landasan dalam merancang program pelestarian lingkungan. Selain itu, karya ini juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan serta mengajak mereka untuk terlibat dalam aksi nyata melestarikan alam. Nah, materi yang kedua itu memahami struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah terdiri dari berbagai bagian utama, yaitu pendahuluan metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pusaka. Pendahuluan menjelaskan latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. Metode penelitian menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data seperti pengumpulan data lapangan atau studi literatur. Bagian hasil dan pembahasan memuat temuan penelitian serta analisisnya. Temuan tersebut dihubungkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Simpulan berisi ringkasan hasil dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Terakhir, daftar pusaka mencantumkan sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah, memastikan keabsahan dan kredibilitas tulisan. Yang ketiga, menganalisis ragam bahasa karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam ilmiah bersifat formal, objektif, dan logis. Formalitas bahasa terlihat dari penggunaan tata bahasa yang baku, serta istilah teknik yang relevan dengan topik. Selain itu, bahasa karya ilmiah tidak menggunakan gaya emosional atau subjektif, melainkan berfokus pada penyampaian fakta dan data secara jelas. Dalam karya ilmiah, penulis harus menghindari penggunaan bahasa figuratif atau ambiguitas yang dapat menimbulkan salah tafsir. Ragam bahasa ini juga memastikan bahwa pembaca dapat memahami isi tulisan secara tepat, terutama jika karya ilmiah tersebut digunakan sebagai rujukan oleh akademisi, pemerintah, atau lembaga terkait. Yang keempat, menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah memerlukan tahapan yang sistematis, dimulai dari pengumpulan data, penyusunan kerangka, hingga proses penulisan. Data yang dikumpulkan harus valid dan relevan dengan topik, baik melalui observasi, wawancara, eksperimen, maupun studi literatur. Setelah itu, data diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis menyusun karya ilmiah berdasarkan struktur yang baku. Setiap bagian harus saling terhubung secara logis sehingga pembaca dapat mengikuti alur tulisan dengan mudah. Setelah selesai, karya ilmiah
perlu disunting untuk memastikan keakuratan, kesesuaian bahasa, dan kerapian format. Yang terakhir, menyajikan karya ilmiah. Menyajikan karya ilmiah dilakukan melalui presentasi yang sistematis, baik secara lisan maupun visual. Presentasi harus dimulai dengan pengenalan masalah, tujuan, dan metode. Diikuti oleh penjelasan hasil dan pembahasan. Data yang disampaikan sebaiknya didukung dengan grafik, tabel, atau diagram agar lebih mudah dipahami. Selain itu, penyaji harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami audiens. Penyajian yang baik akan membantu audiens memahami isi karya ilmiah, mengapresiasi temuan, dan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan, sehingga karya ilmiah dapat berkontribusi secara nyata dalam konservasi alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.